Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus, sekali lagi selamat hari Minggu untuk kita semua. Salam. Baik, terima kasih. Ketika saya masih duduk di bangku SMP, suatu ketika saya dan abang saya dipanggil oleh bapak saya. Bapak saya adalah seorang guru matematika dan juga sejarah dunia waktu itu. Lalu didikan Belanda sangat keras dan lebih ke arah kejam. Ketika saya dan abang saya menjumpai bapak saya, kami sudah berpikir, apa kesalahan kami? Karena memang sangat jarang kami bisa berbagi, bercerita dengan bebas di hadapan bapak saya. Rupa-rupanya bapak saya hanya mau menyampaikan sebuah pertanyaan. Dan pertanyaan itu sampai saat ini saya ingat, bahkan mungkin selanjutnya sampai saya meninggal. Beliau bertanya kepada kami berdua, Gabriel dan Cesar, kamu pilih mana yang terbaik untukmu? Mengalami perubahan yang biasa-biasa saja dalam hidupmu, atau mengalami perubahan yang luar biasa dalam hidupmu nanti? Lalu serentak saya dan abang saya menjawab, kami mau mengalami perubahan yang luar biasa. Kami tidak mau mengalami perubahan yang biasa-biasa saja dalam hidup kami ke depan. Kemudian bapak saya berkata, selanjutnya, ini yang kamu ingat, katanya. Kalau kamu mau mengalami perubahan yang biasa-biasa saja dalam hidupmu, garaplah tingkah lakumu, perbuatanmu, atau tindakanmu. Kami bingung, apa maksud kata-kata bapak saya ini? Lalu ia melanjutkan, tetapi kalau kamu mau mengalami perubahan yang hebat, luar biasa dalam hidupmu, maka garaplah pola pikirmu, pandanganmu, wawasanmu, dan hatimu. Kalau kamu mau mengalami perubahan yang biasa-biasa, garaplah perbuatanmu, tingkah lakumu. Tetapi kalau kamu mau mengalami perubahan yang besar dalam hidupmu dan luar biasa, garaplah cara pikirmu, cara pandang, pola pikir, pola merasa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, berangkat dari sabda Tuhan yang kita dengarkan hari ini, mulai dari bacaan pertama yang mengisahkan peristiwa Daud diurapi oleh Samuel menjadi pengganti Saul. Lalu selanjutnya diteruskan dengan bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus yang menerangkan bahwa cahaya itu telah datang, telah hadir di tengah-tengah kita dan mengenyahkan kegelapan dan segala sesuatu yang diakibatkan oleh kegelapan, yaitu Kristus sendiri. Dan terlebih dari Injil Yohanes, ketika Yesus menyembuhkan seorang buta pada hari Sabat dengan melakukan tindakan yang sebelumnya dilarang oleh tata aturan hukum Yahudi tentang hari Sabat,
Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, saya sampai pada apa yang dikatakan oleh ayah saya ketika kami masih kecil itu, ketika ia memanggil saya dan abang saya. Kalau kamu mau mengalami perubahan yang besar dalam hidupmu, jangan garap perbuatanmu, tindakanmu, sikapmu, tapi garaplah pola pikirmu, cara pandangmu, cara merasa. Garaplah itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, ternyata benar ketika Samuel mendatangi rumah Isai, ayah Daud, ketika ia baru masuk ke rumah Isai dan bertemu dengan abang-abangnya Daud, Samuel melihat, nah, si abang inilah yang akan menjadi raja. Karena tampangnya menyeramkan, menakutkan, tinggi, besar. Dia cocok untuk berada di tempat atau medan pertempuran. Begitu juga dengan abang-abang Daud yang lain. Ketika yang pertama Tuhan katakan tidak, bukan ini. Lalu yang ini Tuhan, bukan. Yang ini bukan Tuhan. Ternyata Bapak, Ibu, saudara-saudari, yang diurapi oleh Allah justru anak bungsu yang wajahnya masih kemerah-merahan. Dari sisi fisik tidak kelihatan cocok untuk berada di medan pertempuran. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, sebuah kalimat yang sangat sederhana yang disampaikan kepada Samuel, diingatkan oleh Allah kepada Samuel. Bukan apa yang dilihat oleh manusia, yang di depan mata manusia itulah yang benar, tetapi yang tersembunyi malah itu yang harus kamu lihat. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, seringkali kita ditipu oleh sesuatu yang kita lihat. Kita mengira bahwa inilah yang sebenarnya. Wah, karena cantiknya, waduh, ini dia. Wah, karena gantengnya, waduh, ini dia yang cocok jadi ini. Karena menarik omongannya, bahasanya, kata-katanya, oh, inilah yang cocok. Bapak, Ibu, saudara-saudari, seorang sales tidak akan berpenampilan biasa-biasa saja, apalagi kalau dia mau mempromosikan barang yang tidak terkenal misalnya. Dia akan membuat dirinya semenarik mungkin, memoles dirinya, membuat supaya orang tertarik. Bahasa dan kata-katanya begitu manis, supaya barang yang ia jual itu disukai, dibeli, diambil orang. Tetapi apa yang terjadi sesudah dia pergi? Baru sekali kita pakai sudah rusak. Waduh, kecewa. Yang kita rasakan kekecewaan setelah itu. Dan itu sering terjadi dalam kehidupan kita, kehidupan manusia. Seringkali kita tertipu oleh penampilan-penampilan lahiriah manusia yang akhirnya membuat kita terlena dan selesailah. Mengapa Bapak, Ibu, saudara-saudari? Itu berangkat dari cara pandang kita, pola pikir kita, cara kita merasakan sesuatu. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, semoga apa yang dialami oleh Daud, peristiwa Daud diangkat menjadi raja, Samuel dalam bacaan pertama, ketika Samuel diingatkan kembali oleh Allah, jangan kamu ditipu oleh apa yang dilihat oleh manusia, karena yang dilihat oleh manusia atau yang ditampilkan oleh manusia itu berbeda dengan apa yang dilihat Allah. Lihat Tuhan, Tuhan melihat sesuatu yang tersembunyi dalam hati, dalam pikiran. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mengapa? Perbuatan manusia itu ditentukan dan digerakkan oleh pikiran manusia yang tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita ukur, dan oleh hati manusia yang tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita ukur. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, semoga pengalaman Samuel yang mengurapi Daud menjadi raja, kata-kata Allah Yahweh yang mengingatkan Samuel untuk memilih Daud menjadi raja,
mengajarkan kita untuk bagaimana bijaksana dalam hidup ini. Sebelum kita bicara soal surga tentunya. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Apa yang saya katakan di awal berangkat dari pembicaraan, percakapan saya dengan bapak saya dan abang saya. Kita sampai kepada inti dari bacaan hari ini. Ketika Yesus ingin mengubah cara pandang bangsa Yahudi, orang-orang Israel, orang-orang sebangsanya, melalui peristiwa negatif, Yesus ingin mengubah cara pandang mereka. Karena mereka melihat kalau orang yang lumpuh sejak lahir, atau orang yang buta, orang yang tuli, orang yang mengalami kecelakaan, kesusahan dalam hidup, artinya orang ini orang berdosa dan orang yang dikutuk oleh Allah. Yesus ingin mengubah cara pandang orang ini. Ini enggak benar, ini tidak betul, harus berubah. Yesus menunjukkan kuasa Allah mengubah cara pandang manusia melalui orang-orang yang justru tidak dihitung, tidak dikira, bahkan disingkirkan dari kehidupan bermasyarakat, yaitu si buta dalam kisah ini. Bapak, Ibu, saudara-saudariku umat beriman yang terkasih dalam Kristus, Yesus mengubah cara pandang orang-orang Farisi, orang-orang di sekitarnya, orang-orang yang selama ini salah dalam menilai sesuatu, seseorang, atau bahkan kehidupan seutuhnya seluruhnya dengan sebuah tindakan sederhana, mengoleskan ludahnya di tanah, mengaduknya dan mengoleskannya pada mata si buta, dan itu dia lakukan pada hari Sabat. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, seringkali dalam kehidupan sehari-hari hal-hal yang tidak penting menjadi seolah-olah penting, dan itu yang akhirnya menguras seluruh energi tenaga kita. Hal-hal yang tidak penting akhirnya menjadi seolah-olah penting. Itu membuat kita bahkan menghabiskan segala sesuatu yang ada pada kita, waktu, materi, uang, energi, bahkan kehidupan kita, yang akhirnya membuat kita tidak bahagia dalam hidup ini. Hanya karena masalah sepele, bahasa, kata-kata, satu kalimat saja, orang bisa berakhir di penjara, pengadilan. Hanya karena hal-hal yang sangat sepele, orang bisa meregang nyawa karena dibunuh. Hanya karena hal-hal yang sangat sepele, orang bisa memutuskan relasi hubungan antara abang dan adik, saudara dan saudari. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, inilah kesempatan, masa penuh rahmat. Sudah pertengahan jalan kita ini melangkah masa prapaskah ini. Maka kita memasuki minggu letare, minggu sukacita. Sekalipun dalam situasi pertobatan, kita memasuki masa pertengahan masa prapaskah ke depan ini. Artinya apa? Bahwa ada harapan. Sekalipun dalam situasi yang serba berkabung, duka cita karena dosa, karena kesalahan, kekurangan dan lain-lain, kita tetap diberikan pengharapan, diingatkan kembali bahwa Tuhan Yesus yang adalah terang, yang disebutkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bahwa terang telah hadir, itu mulai pelan-pelan bercahaya dalam keadaan situasi serba kalau orang bilang situasi negatif ya. Dalam perjalanan gereja, masa prapaskah itu sering dilihat sebagai masa negatif, masa yang menakutkan, mencemaskan, masa penuh dengan penyesalan, beban dosa diingatkan kembali dan ini. Tetapi pada masa inilah justru kita diingatkan kembali bahwa ada harapan untuk melewati beberapa waktu ke depan lagi, bahwa akan ada sesuatu yang hebat yang terjadi di depan kita.
Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman yang terkasih, semoga bacaan-bacaan atau sabda Tuhan hari ini mengingatkan kita kembali untuk bagaimana membangun hidup kita, membangun cara kita berpikir, cara kita merasa. Karena itulah yang menentukan sikap, tindakan, dan perbuatan kita selanjutnya. Ingat pesan saya, kalau kamu mau mengalami perubahan yang hebat, luar biasa dalam hidup ini, garaplah cara kita berpikir, cara kita merasa. Itulah yang disebut dengan cara pandang, pola pandang, paradigma. Dan itu akan mengubah kita. Dan itu Yesus lakukan, mengubah cara pandang yang salah dari ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang sebangsanya akan sebuah peristiwa negatif dalam hidup. Dan itu dipakai Yesus bahkan untuk menunjukkan kuasa Allah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, ketika kita mengalami peristiwa-peristiwa yang sama dalam hidup, ketika kita mengalami kesusahan, kesulitan, penderitaan, sakit, dan lain-lain, jangan langsung putus asa. Tuhan akan menunjukkan kuasa-Nya melalui peristiwa-peristiwa negatif dalam hidup kita itu. Justru melalui peristiwa itulah kuasa Allah diperlihatkan. Dan itulah salib, jalan salib ini. Melalui peristiwa negatif Allah menunjukkan kemuliaan-Nya, kebangkitan-Nya. Amin.